Solusi mantap di saat mendesak. Kebayang gak sih kalau palang kereta api rusak atau tidak tersedia? Mau laporkan kejadian, tapi sistem pelayanan dan pengaduan belum tersedia. Giliran user mengetahui kejadian, tapi sistem belum tersedia. Jangan khawatir. Saatnya kita beri solusi dengan kemudahan pelaporan. Kapanpun dan dimanapun. Train Incident Report Information hadir membantu Anda. Segera download di Google Play sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Irhamuda Eskom MCS dan Bapak Rendi Putra Maritika SSC MSD selaku dosen pengampu, serta teman-teman semuanya. Saya akan mempresentasikan rancangan aplikasi Android untuk proyek akhir praktikum pemrograman spasial Android yang berjudul Pengaduan dan Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kereta Api di Indonesia berbasis Location-Based Service guna mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari BPS 2019, jumlah kecelakaan lalu lintas darat terus meningkat. Hal ini diproyeksikan meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Diperkuat dengan adanya data dari Kementerian Perhubungan tahun 2002 hingga 2007, terdapat 353 kecelakaan yang terjadi di Indonesia pada perlintasan sebidang kereta api dengan jalan umum. Tahun 2020 terdapat 395 kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang kereta api. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah kecelakaan di perlintasan kereta api cukup tinggi. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Joko Sasono mengatakan bahwa tingginya tingkat kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api salah satunya disebabkan oleh penanganan perlintasan sebidang yang belum memiliki palang atau palang rusak. Berdasarkan riset dari Kementerian PANRB sejak tahun 2012 hingga tahun 2020, jumlah masyarakat yang telah melakukan pelaporan masalah secara umum yakni sejumlah 570 yang merupakan rata-rata jumlah laporan per hari. Sehingga total laporan yang diterima sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 yakni 1.389.981. Di sisi lainnya, Indonesia merupakan produsen tingkat kecelakaan lalu lintas darat nomor 5 tertinggi di dunia. Hal ini terjadi karena selain human error, menurut KNKT dapat disebabkan karena 1. Jalan yang tidak memiliki rambu, 2. Jalan berlubang, 3. Tidak adanya marka jalan, 4. Minimnya penerangan, dan pandangan terhalang. Salah satu kecelakaan lalu lintas darat yang tinggi yakni kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dengan jalan umum. Berdasarkan data dari KNKT, alasan utama terjadinya kecelakaan lintasan sebidang kereta api dengan jalan umum adalah terjadinya perpotongan jalan raya dengan jalur kereta api. Hal tersebut diproyeksikan selain menyumbang angka kecelakaan lalu lintas darat juga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Berdasarkan peraturan dari Kementerian Perhubungan tahun 2019, pembangunan infrastruktur pada jalur kereta api dibangun dengan membuat terowongan bawah tanah atau flyover. Selain itu, Kementerian Perhubungan sedang menerapkan pembangunan loop line yang merupakan program jangka panjang BPTJ yang bertujuan mengatasi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas akibat kereta api. Meskipun demikian, perlu adanya pelaporan atau pengaduan perlintasan kereta api yang belum memiliki palang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas darat yang terjadi di perlintasan kereta api. Berdasarkan hasil survei yang telah saya laksanakan, tercatat sebesar 55,56% palang rusak dan 30% tidak ada palang. Kecelakaan di jalan nasional dan perlintasan sebidang masih memiliki angka yang tinggi. Maka dari itu, saya mencetuskan ide Train Incident Report Information yang bertujuan untuk 1. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan kejadian yang berhubungan dengan kecelakaan kereta api. 2. Memudahkan user atau masyarakat untuk memonitoring daerah yang tidak atau belum bahkan palang rusak sehingga user atau masyarakat lebih berhati-hati. 3. Memudahkan tim trainee untuk melakukan perbaikan terhadap palang rusak dan pengadaan daerah yang tidak ada palang kereta api. Trainee merupakan mobile apps di mana Trainee dibuat menggunakan metode kombinasi beberapa komponen mobile apps dan Android Studio. Pembuatan Trainee didukung dengan adanya database Firebase untuk penyimpanan data pada mobile apps. Selain itu, Trainee juga didukung dengan adanya web view. Tampilan arsitektur pembuatan mobile apps Trainee sebagai berikut. Berikut tampilan arsitektur menu Welcome. Berikut tampilan arsitektur menu Login, di mana pada arsitektur ini memanfaatkan Firebase sebagai database penyimpanan. Berikut tampilan arsitektur menu atau Home. Berikut tampilan arsitektur menu Pantau. Berikut tampilan arsitektur menu riwayat. Berikut tampilan arsitektur menu akun. Tampilan menu home, pantau, riwayat, dan akun diatur dalam sebuah button navigator sehingga termasuk dalam satu kesatuan.
Berikut tampilan arsitektur menu pusat informasi, di mana pusat informasi ini berisi data jalur kereta api yang dibangun menggunakan ARGIS Online. Berikut tampilan arsitektur menu pelaporan, di mana pelaporan ini berisi data form yang dapat digunakan untuk melaporkan kejadian. Form pelaporan ini dibangun menggunakan ARGIS Survey 123. Berikut tampilan arsitektur menu panggilan darurat, di mana menu ini berisi data nomor telepon dan alamat rumah sakit serta kantor polisi terdekat. Berikut tampilan arsitektur menu peta 3D, berisi data jalur kereta api menggunakan metode BIM yang dibangun menggunakan ARSIN dengan tujuan edukasi kepada masyarakat mengenai kejadian pelanggaran pada perlintasan sebidang kereta api dan jalan umum. Berikut tampilan arsitektur menu berita yang bertujuan untuk menampilkan update berita mengenai kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang. Menu ini menggunakan bantuan dari WebView, rujukan berita yang telah tersedia. Train Incident Report Information. Tampilan mobile apps Trainee, user dapat menggunakan mobile apps berikut dengan memilih welcome untuk melanjutkan ke arah login, kemudian dapat mengisikan username dan password. Sebelumnya, username dan password ini telah diatur pada Firebase sehingga user telah melakukan login terlebih dahulu pada Firebase. Kemudian ketika sudah dapat memilih login, kemudian pada menu awal dapat dilihat bahwasannya terdapat beberapa menu, diantaranya pusat informasi jalur kereta api, pelaporan, panggilan darurat, peta 3D jalur kereta api, dan informasi terkini. Selain itu, di bagian bawah terdapat button navigator yang terdiri home, pantau, riwayat, dan akun. Button pusat informasi jalur kereta api seperti pada tampilan berikut. Menu peta jalur kereta api ini dibangun dengan menggunakan ARGIS Online, sehingga data yang ditampilkan secara real time dan membutuhkan koneksi internet yang cukup stabil. Pada tampilan berikut terdapat beberapa icon, di antaranya NERMI, Report, Incident Report, Legenda, adanya Zoom Out, Zoom In, dan juga My Location. Berikut data dari jalur kereta api yang ada di Indonesia. Kita dapat melakukan zoom in maupun zoom out. Dan juga untuk dapat mengetahui geolocation user, dapat memilih pada icon My Location. Kemudian dapat melakukan pelaporan secara cepat pada tampilan peta jalur kereta api. Kemudian dapat mengetahui terjadinya insiden yang ada pada lokasi terdekat dengan kita. Selanjutnya, pada pelaporan dapat digunakan untuk melapor insiden kecelakaan kereta api. Pada form kejadian ini digunakan untuk melaporkan adanya kejadian yang dilihat atau dialami oleh user. User dapat mengisikan data pada form berikut. Kemudian user dapat juga memberikan informasi secara tepat pada jenis kejadian yang dilihat atau dialami. Misalnya seperti contoh. Kemudian user juga menentukan lokasi kejadian secara detail. Dapat dilakukan zoom out maupun zoom in disesuaikan dengan lokasi user. Misalnya pada atas. Ketika sudah menunjukkan koordinat, berarti artinya lokasi kejadian telah terrecord. Kemudian user dapat mengisikan tanggal pelaporan dan juga waktu pelaporan. Kemudian user memasukkan bukti kejadian dengan mengunggah foto. Kemudian user menginputkan informasi tambahan jika ada informasi tambahan. Kemudian user dapat melakukan submit. Apabila terjadi pelaporan dan terjadi kecelakaan atau terdapat korban, memilih menu panggilan darurat untuk dapat dirujuk atau ditangani oleh pihak yang berwenang. Panggilan darurat ini terdapat dua kontak, yang pertama kontak rumah sakit terdekat dan juga kontak kantor polisi terdekat. Fungsi dari kontak rumah sakit terdekat ini agar korban kecelakaan atau korban kejadian dapat ditangani dengan cepat. Dan fungsi dari kontak kantor polisi terdekat bertujuan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas.
juga dapat melihat tampilan peta 3D jalur kereta api. Peta jalur 3D kereta api ini dibangun dengan menggunakan metode BIM dengan memanfaatkan ARSYN untuk menampilkan tampilan 3D. Digital Twin of User dapat melakukan zoom in maupun zoom out, dan juga dapat melakukan My Location atau Geolocation. Kemudian user juga dapat melakukan penggantian pada base map. Selain itu, user dapat mengetahui informasi terkini mengenai kecelakaan kereta api, di mana berita atau informasi terkini ini dirujuk melalui web view berita yang telah tersedia. Menu pantau. Dengan adanya menu pantau ini, user atau masyarakat dapat mengetahui informasi dengan mudah dan cepat secara real time, sehingga user atau masyarakat dapat untuk lebih berhati-hati. Menu pantau ini juga dilengkapi dengan adanya data jumlah kecelakaan. Menu pantau ini dibangun dengan menggunakan dashboard. Lihat peta persebaran kecelakaan atau kejadian kecelakaan akibat kereta api, dan juga adanya palang rusak atau tidak ada palang pada perlintasan bidang kereta api. Dapat memasukkan alamat untuk mengetahui daerah yang tidak memiliki palang, misalkan Solo, kemudian search. Jika tidak ada daerah lokasi tersebut, bisa jadi sudah dibangun palang atau tidak ada kejadian insiden yang serupa pada lokasi. Menu riwayat, user dapat memilih tanggal pemeriksaan atau pelaporan, kemudian pilih OK, merujuk ke menu pantau, mengacu pada menu dashboard. Kemudian pada akun merupakan profil pengguna mobile apps. Data pelaporan trainee yang telah diinput oleh user atau masyarakat dapat dilihat oleh tim seperti tampilan berikut. Sebagai simulasi, saya mengambil jalur kereta api Jawa Tengah. Trainee memiliki dashboard yang dapat dilihat oleh user dan admin. Tampilan dashboard pada user sama dengan tampilan dashboard pada admin. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi dua arah, hanya saja tampilan pada mobile apps tidak dapat mencakup semua informasi. Selain itu, trainee dilengkapi dengan adanya workforce yang bertujuan untuk monitoring pelaporan kejadian, khususnya perbaikan atau pengadaan palang kereta api secara real time, yang dilakukan oleh tim trainee. Cara kerjanya hampir sama dengan penggunaan Gojek atau Grab, hanya saja berbeda tujuan dan penggunaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.